mendukung implementasi kebijakan kelas rawat inap standar atau disingkat KRIS RSUP M. Jamil Padang, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko lakukan peletakan batu pertama perluasan RSUP M. Jamil Padang pada Jumat pagi. Dalam sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI Purn Dr. Muldoko menyampaikan, perluasan RSUP Dr. M. Jamil Padang yang merupakan rumah sakit rujukan di Sumatera Tengah tidak kalah dari rumah sakit yang ada di luar negeri. Oleh karena itu, dengan pengembangan perluasan RSUP Dr. M. Jamil Padang akan memberikan layanan maksimal pada masyarakat dan tidak lagi orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Dalam acara groundbreaking peletakan batu pertama oleh Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko didampingi oleh Irjen Kemenkes RI Murti Utami yang juga mewakili Kemenkes Republik Indonesia, Wakil Gubernur Sumbar Audi Joinaldi, Kapolda, dan Rem, serta Dirut RSUP M. Jamil Padang. Dirut RSUP Dr. M. Jamil Padang Yusirwan Yusuf menjelaskan, peletakan batu pertama kelas rawat inap standar rumah sakit di RSUP Dr. M. Jamil Padang merupakan amanah yang telah ditetapkan dalam PP nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah sakit dan juga dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peletakan batu pertama ini merupakan kesepakatan bersama dalam bentuk MOU antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan PT Kereta Api Indonesia Persero, serta RSUP Dr. M. Jamil Padang dengan nomor KN 0207-2-1022-2022-PJ107-2022 KL 703 /8/2/KA 2022 HK 0301-16-1/1672/2022 tanggal 5 September 2022 tentang penggunaan tanah untuk pengembangan pelayanan kelas rawat inap standar pada RSUP Dr. M. Jamil Padang. Kami atas nama seluruh sivitas hospitalier RSUP Dr. M. Jamil Padang menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Staf Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Muldoko yang telah bersedia datang ke Bumi Ranah Minang ini mengunjungi kita semua dan sekaligus insya Allah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung layanan kelas rawat inap yang kita kenal sebagai KRIS, yang merupakan pengembangan pelayanan perawatan RSUP M. Jamil sekaligus bentuk upaya Rumah Sakit Jamil selaku satker vertikal Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan instruksi peraturan perundang yang ada, antara lain Undang 40 tentang Sistem Jaminan Sosial, 44 tentang Rumah Sakit, PP 47 tentang penyelenggaraan rumah sakit, dan sekaligus instruksi Presiden mengenai kewajiban setiap rumah sakit memberikan pelayanan yang merata dan terstandarisasi. Bapak Kepala Staf yang terhormati, momen yang bersejarah ini merupakan langkah awal dari proses transformasi yang dilakukan Rumah Sakit Jamil sesuai arahan dan harapan Bapak Menteri Kesehatan kepada seluruh rumah sakit vertikal seluruh Indonesia agar menjadi rumah sakit yang berskala internasional, memberikan pelayanan yang terbaik yang berbasis riset, serta sebagai rumah sakit pendidikan utama mampu berkolaborasi erat dengan universitas yang dalam hal ini kami adalah Universitas Andalas. Untuk mewujudkan semua harapan beliau ini, dalam waktu dekat Rumah Sakit Jamil harus mampu memperbaiki kinerja dengan melaksanakan transformasi layanan medis, dan transformasi budaya melayani dari setiap tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit ini. Bapak Kepala Staf Presiden Republik Indonesia yang kami muliakan, dalam kerangka menjawab tantangan yang harus dilaksanakan ini oleh Rumah Sakit Jamil untuk memenuhi instruksi Bapak Presiden terkait pelayanan yang merata, sama, dan terstandarisasi ini, adanya layanan kelas rawat inap standar, di mana dengan KRIS seluruh pasien merasakan kenyamanan dan ketenangan selama dirawat di rumah sakit. Selama ini untuk layanan
Rumah sakit rata-rata di Indonesia ini satu ruangan kelas 3 itu dihuni oleh 6-8 orang. Kita bisa bayangkan, sumpitnya ventilasi udara, tidak adanya ketenangan. Dengan adanya layanan kris ini, yang dengan maksimal 4 orang dalam satu ruangan dengan fasilitas pendukung, toilet terletak dalam ruangan, kita harapkan terjadi peningkatan kepuasan pasien berobat ke rumah sakit. Untuk merealisasikan harapan kita semua ini, sebetulnya ada kendala besar yang kami hadapi selama ini dalam pengembangan rumah sakit M. Jamil, di mana kalau dilaksanakan layanan kris ini, Bapak, dalam kondisi sekarang otomatis ada 260 tempat tidur tidak akan bisa terpakai lagi atau tergusur akibat adanya penyederhanaan dan peraturan luas ruangan yang sudah terstandarisasi. Satu-satunya cara untuk mengakomodir tempat tidur yang tergusur dengan pemberlakuan layanan kris ini adalah dengan menambah kapasitas ruangan rawat untuk memberikan inap. Sementara itu, kondisi lahan rumah sakit yang tidak memadai, sempit, ditambah kondisi geografis Sumatera Barat yang rawan gempa dan situasi trauma psikologis masyarakat, tidak dimungkinkan pembangunan pembangunan ke arah vertikal seperti di Jakarta, tetapi harus menambah ruangan. Kesulitan ini kebetulan kami sampaikan kepada Bapak Dr. Malisa di Yogyakarta pada kebetulan waktu pertemuan ARVI. Kebetulan sekali pada waktu beliau melakukan sosialisasi kris untuk seluruh rumah sakit vertikal seluruh Indonesia. Beliau berinisiatif memfasilitasi pertemuan di kantor KSP dan TPN ATR, dan alhamdulillah berkat fasilitasi semua mendukung program kris ini dan dilanjutkan dengan ditandatanganinya pemindahan hak kelola lahan yang tadinya milik Kemenhub yang dikelola oleh PT KAI pada Kementerian Kesehatan. Dengan realisasinya penambahan ini, insya Allah akan segera kita bangun gedung rawat inap standar dan layanan pendukungnya. Sesuai dengan yang Bapak lihat, inilah master plan kami ke depan, Pak. Inilah yang kita harapkan dari Rumah Sakit Jamil. Kami berharap kepada Bapak Kepala Staf berkenan nantinya menyampaikan harapan kita semua ini. Semoga Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi berkenan meresmikannya nanti. Dengan pembangunan perluasan RSUP Dr. M. Jamil Padang, menjadikan RSUP Dr. M. Jamil Padang memiliki 1.400 tempat tidur dari 800 tempat tidur yang ada. Alhasil pelayanan yang terbaik, bermutu dan sesuai standar kepada masyarakat, sesuai dengan harapan masyarakat dapat terlaksana. Dengan bersama-sama diharapkan bisa mewujudkan RSUP Dr. M. Jamil Padang menjadi rumah sakit yang profesional, ramah, terstandar, bermutu, dan terjangkau. Lebih lanjut, Yusirwan Yusuf menambahkan, RSUP Dr. M. Jamil Padang akan mendukung program transformasi layanan kesehatan yang dicanangkan oleh Kemenkes RI seperti transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi dalam sambutannya menjelaskan, RSUP M. Jamil Padang keberadaannya sangatlah vital bagi Sumatera Barat. Menurutnya selama pandemi COVID-19, RSUP M. Jamil Padang begitu banyak menyelamatkan pasien dari COVID-19, termasuk mendistribusikan oksigen ke berbagai rumah sakit yang membutuhkan oksigen di Sumatera Barat. Oleh karena itu, RSUP M. Jamil Padang butuh penguatan dari berbagai sisi, dan kekurangan RSUP M. Jamil Padang perlu diperkuat. Dengan hadirnya pembangunan perluasan RSUP Dr. M. Jamil Padang, alhasil RSUP M. Jamil Padang semakin kuat ke depannya. Wagub menambahkan, Pemprov Sumbar sangat mendukung RSUP M. Jamil Padang mengembangkan pelayanan dan terus berinovasi di bidang kesehatan.
Waktu itu kalau nggak ada M. Jamil, entah gimana nasib Sumatera Barat tentang COVID. M. Jamil ini termasuk yang paling banyak menyelamatkan pasien COVID, Pak, dan membantu rumah sakit lainnya, termasuk dalam hal menyediakan atau menyalurkan oksigen. Jadi tepuk tangan untuk M. Jamil. Bukan hanya COVID-19, Pak, seluruh referensi atau rekomendasi sekeliling, bukan hanya di Padang, Sumatera Barat sampai ke Jambi, Riau, banyak ke M. Jamil, Pak. Dan tentunya dengan tingginya demand M. Jamil, permintaan M. Jamil, butuh penguatan, Pak, dari segala sisi. Tentunya infrastruktur, sarana, fasilitas seperti yang kita lakukan hari ini, dan juga organisasi, Pak, sumber daya manusia. Karena kami betul-betul melihat, Pak, ya Pak Dirut ya, sampai Pak Dirut kena COVID, Pak, nanganin COVID. Kita termasuk yang concern waktu itu Pak Dirut ya, waktu COVID. Jadi memang kita lihat masih banyak kekurangan M. Jamil yang perlu diperkuat ke depannya. Dengan hadirnya groundbreaking hari ini, tentunya insya Allah akan memperkuat M. Jamil ke depannya. Walaupun saya tahu Pak Dirut, Pak Direktur sering curhat ke saya, masih banyak alat-alat lain yang diperlukan M. Jamil, Pak. Karena beberapa pelayanan yang agak tinggi perlu ke Jakarta, ya Pak Dirut ya, masih perlu ke Jakarta. Nah ini tentu ke depannya, karena ini bukan hanya tumpuannya Sumatera Barat, Pak, tapi daerah-daerah lain, semuanya pasti dirujuk ke M. Jamil. Waktu COVID, semuanya rebutan, Pak, rebutan untuk masuk M. Jamil, karena lebih terjamin. Sangat berharap M. Jamil dapat terus mengembangkan pelayanannya dan terus berinovasi, Bapak, di bidang kesehatan. Kami juga sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Muldoko atas inisiasi pembebasan lahan KAI dan bantuan untuk pembangunan Masjid KAI. Semoga perluasan ini dapat mempercepat pengembangan rumah sakit RSUP M. Jamil dan menjadi rumah sakit terkemuka dalam pelayanan dan juga pendidikan, Pak. Karena pendidikan rata-rata ini juga jadi rumah sakit pendidikannya UNAN. Tahun depan UNP juga udah punya Fakultas Kedokteran ya Pak Dirut ya. Karena memang Pak, rasio jumlah dokter dengan masyarakat masih sangat kurang, Pak, di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat aja masih sangat kurang, Pak. Jadi UNP tahun depan Universitas Negeri Padang juga membuka lagi Fakultas Kedokteran. Kita hanya punya dua, Pak, di sini UNAN dan Baitur Rahmah swasta, Pak. Nah, ke depan UNP masuk negeri itu juga akan buka Fakultas Kedokteran. Pada hari ini, Pak, tentunya bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Barat khususnya dan juga masyarakat Indonesia umumnya, dan semoga juga M. Jamil bisa terus berinovasi, meningkatkan pelayanannya. Juga sekarang zamannya digitalisasi, Pak Dirut juga harus bersiap menghadap digitalisasi. Kemarin juga M. Jamil dapat akreditasi A, Pak ya, akreditasi A juga dalam hal apa, Pak, kemarin? Pendidikan, rumah sakit pendidikan. Dan lagi kami selalu mensupport apapun yang dilakukan M. Jamil dan terus berkolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan RSUP M. Jamil, terus berkomunikasi dan tujuannya satu, untuk meningkatkan segala sesuatunya terkait pelayanan kesehatan masyarakat Sumatera Barat. Uang itu akan berputar di sini, akan membuat pertumbuhan di sini. Tapi kalau uang kita udah kerja setengah mati di sini, kita buang ke negara lain, rugi kita. Tuh. Jadi ada sisi lain, ya, sisi lain. Tapi kalau rumah sakit ini nanti juga punya keunggulan tertentu, pasti orang dari Jawa juga akan datang ke sini. Kalau kita bersatu padu. COVID-19 persoalan yang luar biasa, tetapi karena bangsa ini bersatu padu, nggak ada yang susah. Dan kita hampir satu-satunya negara menjadi leading dalam penyelesaian COVID-19. Semua negara mengakui bahwa kita sangat-sangat cepat dalam penyelesaian COVID itu. Untuk itu,
sekali lagi COVID-19 memberikan pembelajaran kepada kita. Tidak ada yang tidak bisa kita beresin, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita bersatu padu, bergotong royong. Untuk itu, mari kita berikan dukungan sepenuhnya terhadap pembangunan rumah sakit ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara groundbreaking peletakan batu pertama oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dalam arahannya menyampaikan pembangunan kesehatan dan pembangunan pendidikan dua hal yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan menjadi skala prioritas bagi negara. Oleh sebab itu, Kepala Staf Kepresidenan sangat mendukung sekali pengembangan dan pembangunan kelas rawat inap standar di RSUP M. Jamil Padang, sehingga semua lapisan, segenap lapisan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang standar, bermutu, dan terjangkau. Dan diharapkan RSUP Dr. M. Jamil mempunyai daya saing yang tinggi agar masyarakat tidak lagi berobat ke luar negeri. Fasilitas, kompetensi SDM, dan sarana harus wajib ditingkatkan secara terus-menerus. Dalam era digital dan kemajuan teknologi informasi, RSUP Dr. M. Jamil Padang dari waktu ke waktu bertekad memperbaiki diri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan melakukan transformasi layanan kesehatan sesuai dengan visi dan misi Kemenkes RI, sehingga nantinya semakin berkurang warga masyarakat Sumatera bagian tengah untuk berobat ke luar negeri. Hari ini kita melakukan kegiatan yang sangat strategis untuk Sumatera Barat dan sekitarnya. Ini peletakan batu pertama Rumah Sakit Dr. Jamil yang kalau kita lihat gambarnya, sketsanya itu ini luar biasa. Berapa gedung, Pak? Nanti bisa dijelaskan. 8 gedung. 8 gedung tingkat dan harapan kita nanti ini menjadi hub ya. Jadi hub wilayah sekitarnya, dan yang kedua kita ingin mengurangi atau menekan, bahkan nggak perlu lagi masyarakat seputaran sini itu untuk berobat ke luar negeri, karena pemerintah Indonesia telah menyiapkan yang terbaik untuk masyarakatnya, sehingga nanti devisanya bisa masuk lagi ke dalam, nggak perlu dibuang. Nah, kira-kira. Seperti apa Pak perjuangan sampai prosesnya hingga lahan ini kemudian bisa dialihkan ke M. Jamil, Pak, dari Ya, KSP? memang lahan ini dalam penguasaan Kementerian Perhubungan dan kereta api ya, PT KAI. Tapi semuanya bisa kita komunikasikan melalui kantor Kepala Staf Presiden. Kita komunikasikan bahwa ini untuk kepentingan yang lebih besar lagi daripada idle, dan akhirnya bisa disetujui. Terus yang kedua, persoalan akses menuju keluar masuk ini juga penting untuk sebuah rumah sakit yang besar. Nah, tadi pagi saya sudah bicara dengan Kepala Staf Angkatan Darat untuk perumahan prajurit yang ada di sebelah situ bisa diizinkan, nanti akan direlokasi, akan dibenahin lagi. Nah, nanti Pak Dirut akan beresin untuk direlokasi yang lebih baik. Ya.
baik itu reformasi struktural, melihat kembali peran-peran dari mulai awal ya, mulai dari puskesmas dilihat kembali apa itu jumlah dokternya, karena relatif dari jumlah dokter kita rasionya itu masih sangat jauh ya, 1/10.000 ya. Di Amerika itu 1/400 orang ya. Jauh kita gitu. Nah, untuk itu ini kita tinjau lagi ya. Berikutnya bagaimana dengan perlengkapan dan peralatannya dan yang lain. Nah, ini sudah masuk dalam sidang kabinet ya. Tentu rumusan detailnya nanti Menteri Kesehatan yang akan menyiapkan.